Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan analisis dan prototipe solusi. Yang pertama, Masjid Komplek Bumi Proklamasi merupakan fasilitas ibadah yang diberikan oleh pengembang sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya terdapat wakaf atas nama Pak Haji Yusuf pada era tahun 2000-an yang menjadi bagian penting dari sejarah dan legalitas sosial masjid. Pembangunan awal masjid menghabiskan biaya sekitar 200-300 juta dengan sistem gotong royong warga secara bergiliran untuk ongkos kerja. Seiring waktu, masjid mengalami renovasi dengan biaya sekitar 75 juta. Sumber dana operasional dan perawatan masjid antara lain berasal dari canceling dengan pemasukan rata-rata 1,5 juta per minggu, serta pengelolaan toko masjid yang dikelola oleh Pak Haji Munib melalui metode lelang. Kegiatan masjid berjalan aktif dan rutin, meliputi pengajian pada maghrib, pengajian subuh hari Jumat, khotbah Jumat, serta pengajian subuh akbar setiap hari Minggu. Secara umum tidak terdapat kendala besar dalam pengelolaan, namun terdapat indikasi kekurangan marbot sebagai aspek yang perlu diperhatikan ke depan. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah marbot di Masjid Komplek Bumi Proklamasi? Yang pertama, tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, menganalisis kondisi pengelolaan Masjid Komplek Bumi Proklamasi. Yang kedua, mengidentifikasi dampak kekurangan marbot terhadap operasional masjid, menyusun prototipe solusi untuk mengatasi keterbatasan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah gambaran umum Masjid Komplek Bumi Proklamasi. Sejarah singkat, Masjid Komplek Bumi Proklamasi berasal dari fasilitas pengembang perumahan dan diperkuat dengan wakaf dari Pak Haji Yusuf pada sekitar tahun 2000-an. Sejak berdiri, masjid menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat sekitar. Sistem keuangan dan administrasi. Sumber keuangan masjid berasal dari yang pertama, canceling mingguan 1,5 juta. Yang kedua, pengelolaan toko masjid melalui sistem ladang. Yang selanjutnya ada percatatan keuangan dilakukan secara yang pertama manual, buku kas harian. Yang kedua digital, komputer. Yang selanjutnya ada kegiatan masjid. Kegiatan rutin masjid meliputi yang pertama pengajian pada maghrib, yang kedua pengajian subuh hari Jumat, yang ketiga sholat dan khotbah Jumat, yang keempat pengajian subuh akbar setiap hari Minggu. Yang selanjutnya ada analisis permasalahan. Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan Masjid Komplek Bumi Proklamasi telah berjalan dengan baik dari sisi keuangan, administrasi, dan kegiatan keagamaan. Tidak ditemukan kendala berarti dalam aspek tersebut. Namun, demikian terhadap satu permasalahan utama, yaitu keterbatasan jumlah marbot. Kekurangan marbot berpotensi menimbulkan dampak seperti yang pertama, beban kerja marbot menjadi lebih berat. Yang kedua, kurangnya optimalisasi kebersihan dan kesiapan masjid. Yang ketiga, ketergantungan pada pengurus warga dalam kondisi tertentu. Yang selanjutnya ada prototipe solusi. Konsep prototipe. Prototipe solusi yang diusulkan berupa dokumen, pedoman, dan sistem pengelolaan marbot sederhana yang mudah diterapkan oleh pengurus masjid dan melibatkan partisipasi warga. Bentuk prototipe solusi sistem marbot bergiliran. Menyusun jadwal marbot secara bergiliran dengan melibatkan warga dan jamaah aktif khususnya pada hari jam tertentu. Yang selanjutnya ada rekrutmen pemuda masjid. Melibatkan remaja dan pemuda masjid sebagai calon marbot melalui pendekatan, pembinaan, dan kaderisasi. Yang selanjutnya ada pemberian intensif marbot. Memberikan intensif atau bantuan operasional sederhana dari kas masjid sebagai bentuk penghargaan atas tugas marbot. Yang selanjutnya ada pedoman tugas marbot. Menyusun pedoman tertulis yang berisi yang pertama, tugas harian marbot. Yang kedua, jadwal kebersihan dan persiapan ibadah. Yang ketiga, ada koordinasi dengan pengurus masjid. Kesimpulannya,
Masjid Komplek Bumi Proklamasi memiliki sistem pengelolaan yang baik dan berjalan dengan lancar. Satu-satunya permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah keterbatasan marbot. Rekomendasi: disarankan agar pengurus masjid segera menerapkan prototipe solusi berupa sistem pengelolaan marbot yang terstruktur melibatkan warga dan pemuda masjid, serta didukung dengan pedoman tertulis agar operasional masjid tetap optimal dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.